Tabi pun. Hello my friend, welcome back to my channel Eka Vendiaspara Vlog Adventure. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Tabi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Eka Vendiaspara. Kita sedang berada di Kompleks Pemda, tepatnya di Lamban apa ini, Cik? Lamban Pancasila. Lamban Pancasila. Ya. Ini baru diresmikan. Bulan apa ya? November kemarin. Akhir November kemarin. Akhir November kemarin ya. Coba Bu Cik, kita lanjut. lanjut. Saya bersama Cik Madi. Cik Madi ini adalah juru bicara dari Marga Liwa. Marga Liwa ini merupakan ini ya, kumpulan adat lah ya, apa namanya, komunitas keluarga besar. Keluarga besar yang ada di wilayah Kecamatan Bukit, Kota Liwa. Liwa ya, Liwa dan sekitarnya. Kita di tangga utama ini. Di tangga utama ya. Kita mundur dikit teman-teman, kita lihat dari depan. Tuh tangga utama. Tuh ada siger di depan. Sigernya lekuk 7 ya. Kalau saya batin lekuk 7. Berlekuk 7. Karena Lampung Barat nih. Ini yang menjadi ya, salah satu rekomendasi kita Himpun Adat kemarin dalam rangkaian peresmian Lamban Pancasila ini, ya, bahwa kita menegaskan kembali bahwa siger atau sigo masyarakat Saibatin khususnya Lampung Barat itu berlekuk 7 seperti ini. 7 ya. Ya, seperti yang ada di atas tangga utama ini punya arti. Oh gitu. Ya, punya arti. 7 ini kan salah satu artinya adalah 7 tingkatan gelar dalam masyarakat adat Lampung Saibatin. Sigo itu sendiri mahkota ya? Ya, mahkota perempuan, pengantin perempuan atau maju perempuan. Ya. Iya. Ayo kita lanjut Cik ke atas. Wah, ini juga depannya. Ini juga menjadi simbol bahwa perempuan dijadikan tempat terhormat bagi suku Lampung. Iya ya. Ya, ditempatkan. Makanya mahkotanya ya, mahkota. bukan mahkotanya laki yang ditaruh. Dan bukan berarti bahwa ada yang menyebutkan bahwa seolah-olah Lampung itu menuakan perempuan, bukan berarti begitu, tetapi itulah kedudukan perempuan itu ditempatkan di tempat yang terhormat. Iya. Sehingga menjadi satu dari beberapa identitas masyarakat Lampung itu, yaitu siger. Kedudukan adatnya ya. Iya, sama kalau kayak saya lihat arak-arakan Cik, kadang-kadang untuk yang misalnya yang diarak ya, di depan yang diarak itu kan ada muli batin. Iya, ada muli batin. Kemudian setelah muli batin itu ada istrinya dari raja ya, Sultan. Jarang sekali raja yang ditaruh di situ kan. Iya. Nah, itu maknanya begitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa perempuan itu ditempatkan di tempat yang terhormat. Walaupun pemegang kekuasaan adat itu adalah laki-laki, tetapi perempuan menjadi simbol bahwa Lampung itu menghargai perempuan. Iya. Walaupun pemegang misalnya keputusan adat itu laki-laki, tetapi perempuan mendapatkan tempat yang mulia dalam posisi masyarakat adat itu sendiri. Nah, ini identitas dari gedung ini, Lamban Pancasila. Lamban itu sendiri artinya rumah, ya, rumah Pancasila. Rumah keberagaman. Iya, rumah keberagaman. Di sini keberagaman adat, kebudayaan, agama. Kita waktu peresmian kemarin kan simbol keberagaman beragama itu muncul. Dengan tampilnya berbagai aneka ragam, baik pakaian adat, kemudian tokoh agama itu sendiri. Ini merupakan wujud nyata dari program Pak Bupati Pak Parosil Mapsus, Bupati Lampung Barat 2017-2022
yang tanggal 11 Desember kemarin purna tugas untuk periode pertama menjadikan Liwa sebagai kota budaya. Jadi salah satu wujudnya ini. Budaya keberagaman. Iya. Bukan hanya budaya Saibatin, Lampung dan Saibatin aja yang ada dirangkum di sini, tapi budaya-budaya dari masyarakat seluruh Lampung Barat yang tinggal di Lampung Barat. Dan tinggal di Lampung Barat. Karena yang tinggal Lampung Barat, saya selalu ngomong Cik kalau di sekolah sama anak-anak itu agak didoktrin sedikit lah. Saya tanya, kamu orang mana? Orang Jawa. Oh, tinggal di Jawa kata saya. Ya. Kamu orang mana? Sunda. Tinggal di Sunda. Nah, artinya sebenarnya ya kita orang Lampung, Lampung Barat terutama, tapi sukunya ada suku Sunda, kemudian Semendo, suku Jawa, Minang. Nah, artinya keberagaman itu menjadi kekuatan. Nah, itulah dirangkum di gedung ini ya. Lambang Pancasila. Di Lambang Pancasila ini. Jadi harapannya dari pemerintah daerah nanti gedung ini bisa dipakai semaksimal mungkin untuk ya keberagaman tadi. Iya, keberagaman. Menampilkan budaya, menampilkan adat. Dan saya berharap sebenarnya dengan pejabat bupati kita, sebelum ada bupati definitif pasca Pilkada tahun 2024, Lambang Pancasila ini juga menjadi pusat perkembangan seni budaya generasi muda. Jadi bagaimana sanggar-sanggar seni yang ada, seperti kita punya Sanggar Setiwang, kita punya Sanggar Gauri, yang ada di Sumber, Sanggar Banjarmasin yang ada di Padang Cahya, sanggar-sanggar yang di desa-desa, terutama generasi muda ini diberikan space tersendiri. Apakah nanti Pak pejabat bupati melalui dinas terkait menjadwal khusus misalnya penampilan sebulan sekali gitu ya, sekali atau 2 bulan sekali. Jadi sehingga gedung ini tidak mati, kepakai. Ya. Jadi tidak hanya sebatas bangunan perlambang, tetapi bagaimana bangunan ini menjadi pusat pelestarian, pusat tumbuh berkembangnya kreativitas anak-anak muda. Nah, kita ada di situ ada beberapa contoh dari Skura ya. Nah, kita lihat ini, Cik. Nah, sebelum ke situ ya. Cik. Oh iya. Ini ada lambang dari kepaksian ya. Kepaksian nyerupa nih. Jadi ada 4 paksi. Di sini lambangnya direkatkan di sini. Jadi di Lambang Pancasila ini ada ruangan untuk para Saibatin kepaksian, gitu ya. Dan 1 marga, jadi ya itu marga Liwa. Jadi misalnya kayak gini nih, lambangnya ini berarti di dalamnya ruangan untuk kepaksian nyerupa ya. Ini kepaksian nyerupa. Jadi bisa display tentang sejarah. Ya, sejarah bisa. Kepaksian bayi nyerupa, kemudian perangkat-perangkat adatnya. Itulah yang menjadi harapan saya sebenarnya, bukan hanya menampilkan singgasana singgasana dari Saibatin, tetapi bagaimana di ruangan ini menampilkan juga informasi terkait kepaksian itu sendiri. Jadi kita kemarin kembali lagi, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa rekomendasi himpun adat, salah satunya adalah penyusunan buku terkait sejarah Skalabra dan Paksipa. Jadi kalau ada yang mau meneliti kan lebih enak. Ya, kita sudah ada bahan, dan mereka bisa menjadikan Lambang Pancasila ini salah satu tujuan dalam penelitian itu. Jadi clipping lah ya, clipping baik dari sekarang kan mudah diakses di internet, di website dari Leiden, perpustakaan Leiden atau perpustakaan yang lain, ada clipping koran terkait dengan kepaksian atau marga yang ada di Lampung Barat, khususnya Lampung Barat. Termasuk mungkin berita terkait gempa. Kalau di Belanda itu banyak clipping koran yang saya temukan itu gempa 1933 itu. 33. Ya, atau mungkin sebelum itu mungkin ada juga Jangan-jangan ada ya. Nah, ini kepaksian nyerupa. Kepaksian nyerupa. Ini kenui bahuta namanya itu. Lambangnya kenui bahuta ya. Kenui itu elang ya. Elang bahuta. Dan ada pedang naga, kemudian ada trisula. Tapi yang menjadi ikon ya,
ini apa namanya itu semboyan itu apa Cik? Mok bangsa lamon nyawa sebenarnya ini ada kekeliruan sedikit. Jadi lamon nyawa lamon bangsa sebenarnya Aslinya, bukan mok bangsa lamon nyawa ini. Nah, jadi banyak tempat dan apa banyak masyarakatnya masyarakat banyak lah ya. Banyak masyarakat, banyak persaudaraan, saudara yang sangat kuat. Banyak masyarakatnya, banyak juga tempat-tempatnya Ya, gitu. Bukan menyebar, hanya di menyebar, Sukau, bukan hanya di Sukau, tapi menyebar sampai Tanggamus ya, ya kalau nggak salah sampai ya. Tanggamus. Ada juga di Kalianda juga ada. Nah, ini kita lanjut ke sini. Ini Paksi Kepaksian Bejalan Bejalan Duai. Ini lambang dari Paksi Bejalan Duai dengan semboyan Cambai Mak Bejunjungan. Cambai Mak Artinya Bejunjungan. sirih yang berdiri tegak tanpa penopang. Tanpa penopang. Artinya ya. gagah berani, mandiri kan? Mandiri ya, berdiri Iya, sendiri berdiri ya. sendiri. Berdiri sendiri bukan berarti terpisah dengan yang lain, bukan, tapi bagaimana Mandiri Paksi lah Bejalan ya. Duai ini mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatannya sendiri. Ya, tanpa mengesampingkan yang lain Ya. gitu kan ya. Latar merah juga kan berani, menunjukkan berani. Kuning kemuliaan. Kepaksian Kita Bejalan lanjut Duai. sana ya Cik ya. Ya, Kita lanjut ke sisi kanan tangga. timur. Timur. Ya, timur. Kita pakai arah angin saja. Timur, barat, utara. Ini selatan tadi. Ya. Nah, kalau orang-orang Jawa kan gitu. Timur, barat, utara, selatan. Timur, baratnya dia ngadap mana nggak tahu. Ya. Nih kita lihat di sini. Kemudian lambang dari Kepaksian Pernong ini. Oh, ini Pernong ya. Ya, Kepaksian Kijang Pernong. Melipit Tebing. Kijang melipit Tebing. tebing. Artinya apa itu, Cik? Kijang melipit tebing, Cik? Saya kurang ini paham, tetapi selintas kalau tidak salah Cerdik ya. cerdik. Cerdik, Dan cerdas, cerdas, pandai lah ya. tangguh lah ya. Kijang bisa di tebing kan Itu luar biasa. Dengan kepandaiannya Iya. mampu. Ini Kepaksian Pernong. Nah, ini lagi Ini satu dari Kepaksian Belungu. Kepaksian Belungu. Pakusuka. Pakusuka Lom Lungup atau apa lungup itu dalam bahasa Indonesia. Tempat yang lembab lah ya. Lamun Bakak Kebubulung, artinya ini kaya raya. Kepaksian yang memang dari dulu secara ekonomi itu di atas rata-rata. Dan harta juga ya, apa peninggalan-peninggalan zaman dulu banyak ya. Ini Kepaksian. Nah, contoh seperti ini, jadi harapan kita nanti di ruangan yang ada di atas ini Iya. menjelaskan juga, salah satunya menjelaskan lambang ini sendiri kan, Iya. sebagai pengetahuan dari generasi muda. Jadi ketika Filosofi juga ya filosofi. dari Jadi bagaimana nanti anak-anak muda atau mahasiswa atau peneliti-peneliti yang berkunjung ke Lamban Pancasila ini mendapat informasi yang apa ya istilahnya, informasi awal lah. dapat edukasi lah bahasa kerennya kan. Dapat pelajaran lah gitu. Ini luar biasa. Bangunan ini megah dan sangat Lampung sekali ya. Dulunya GSG ya, Iya, Cik, ya? GSG. Gedung Serbaguna ya. Nata Marga kalau nggak salah namanya waktu itu. GSG pasca gempa kalau Iya, nggak salah pasca dulu gempa. itu buatnya itu. Dan ini Nah, kita lanjut ke sini, Cik. tadi bawah tangga Bagian utama ya. bawah. Di bawah ini Di bawah tangga utama ini ada ada 5. apa ini, Cik? Ini skura ini. Skura ya. Skura, topeng skura. Ini Skura itu topeng khas ya. khas Topeng macam-macam khas ini. dari Lampung Barat. Ini ada 5 contoh, ada Yong Pesek, mata sipit, ada pudak bebai, Irung Irung tembak, bang bang kicut. Yong Pesek ini hidung pesek. Ya. Hidung pesek, mata sipit lah ya. Pudak bebai ini muka perempuan, berwajah Karakter-karakter. perempuan. Ada beberapa lah karakter ya. Tapi sebenarnya bebas ya. Ya, baik. Tidak berkarakter kayak topeng Jawa kan, misalnya ada petruk, ada gareng iya. gitu ya. Peseknya ini juga nggak jelas kan maksudnya. Jadi ada salah satu pengrajin Ya. topeng, Ya. Mamak Waya namanya, yang beliau menyebutkan semakin jelek karakter itu, Ya. karakter Topeng itu semakin bagus. Jadi bagus. Dan katanya dulu isu-isunya gitu kan, zaman dulu masih zaman sakti-sakti lah ya, zaman apa namanya bahasanya itu sakti mandraguna. Jadi orang yang memakai topeng semakin jelek, semakin buruk topeng itu
itu katanya semakin sakti katanya. Ya, bisa jadi. Ini Sebenarnya topeng ini nggak dicat ya, Cik ya, aslinya ya. enggak. Cuman karena ini penampilan ini untuk di estetika. dinding, jadi biar Estetik. berwarna lah ya. Aslinya sebenarnya topeng Sakura itu cuma diasepin aja kan. Ya. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.